Nusantara ini adalah ibu kota kami yang baru. Sebuah kota pintar berbasis hutan, 70% areanya hijau, area hutan. Inilah showcase transformasi Indonesia, dan tahun depan Indonesia berencana akan merayakan hari kemerdekaannya di Nusantara. Presiden Joko Widodo secara aktif mendorong pemindahan ibu kota sejak 2017. Pada 26 Agustus 2019, Jokowi kemudian mengumumkan letak ibu kota baru Indonesia akan ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Rencana pemindahan ibu kota kemudian dilegalkan setelah rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi undang-undang pada 18 Januari 2022. Pemindahan ibu kota diperkirakan memakan anggaran hingga 400 triliun rupiah lebih. Besarnya anggaran ini semakin menegaskan lonjakan anggaran infrastruktur di era Jokowi. Dalam 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi, infrastruktur menjadi sektor prioritas yang menjadi perhatian pemerintah. Merujuk data Kementerian Keuangan, anggaran infrastruktur melonjak 120% pada era Presiden Jokowi dari 177,9 triliun rupiah pada 2014 menjadi 391,7 triliun rupiah pada 2023. Jokowi sudah menghabiskan anggaran infrastruktur sebanyak 2.778,2 triliun rupiah. Jumlah tersebut melonjak 3 kali lipat lebih dibandingkan era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005 hingga 2013, yakni 827,8 triliun rupiah. Proyek pembangunan IKN diperkirakan menghabiskan anggaran 466 triliun rupiah. Dari total anggaran tersebut, sebesar 89,4 triliun rupiah akan disumbang oleh APBN sebesar 123,2 triliun rupiah oleh BUMN dan sebanyak 253,4 triliun rupiah oleh kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Untuk tahun 2023, semula pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 29,4 triliun rupiah. Namun, DPR dan pemerintah sepakat untuk melakukan akselerasi anggaran sehingga totalnya mencapai 37 triliun rupiah pada tahun ini. Pembangunan dan pengembangan IKN direncanakan untuk dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2045. Tahap awal pembangunan dilakukan dalam kurun 2022 hingga 2024. Dan pada tahun 2024 ditargetkan dapat dilaksanakan pemindahan awal. Sebanyak 10 perusahaan besar Indonesia sudah mengumumkan investasi di IKN dengan ditandai peletakan batu pertama atau groundbreaking di IKN di depan Presiden Jokowi pada September lalu. Pada saat itu, Jokowi membeberkan konsorsium investor IKN yang dikepalai Agung Sedayu Group menanamkan modal sebesar 20 triliun rupiah di IKN. Ia pun meyakini kehadiran kumpulan investor kelas kakap ini bakal membuat IKN semakin ramai peminat. Di balik konsorsium ASG ini, ada nama-nama investor kakap antara lain Agung Sedayu Group, Salim Group, Grup Jarum, Adaro Group, hingga Sinarmas Group. Selain itu, beberapa investor lain turut terlibat di dalam proses pembangunan sektor perhotelan, shopping mall, rumah sakit, pendidikan, dan perkantoran. Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi salah satu pertanyaan terbesar bagi calon presiden 2024. Lantas, seberapa besar komitmen mereka melanjutkan mega proyek ambisius tersebut? Dalam visi misi pasangan nomor urut 1, Anies Muhaimin tidak ada fokus yang jelas terkait gambaran teknis kebijakan terkait Ibu Kota Nusantara. IKN ini sudah menjadi undang-undang ya, di DPR, dan tentunya sebagai warga yang patuh dengan hukum, kita harus mematuhi undang-undang tersebut. Ya. Selebihnya memang kami punya visi yang sangat berbeda. Ya. Jadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Anies, IKN itu satu tempat
satu lokasi di Kalimantan. Ya. Tujuannya kan pemerataan. Ya. Sementara Pak Anies sudah menyampaikan visi kami adalah antara lain minimum membangun 14 kota di semenanjung Indonesia yang masing-masing bisa menjadi penggerak ekonomi di daerahnya masing-masing, ya kan? Jadi lebih melebar gitu ya, lebih meluas. Kedua, beberapa hari ini Pak Anies juga menyampaikan bahwa kalau kita benar-benar serius mengenai pemerataan, ya sebetulnya strategi yang hemat kami tepat adalah kota kecil ditumbuhkan menjadi kota menengah ditumbuhkan menjadi kota besar. Oke. Ya. Singkat Pak, pernyataan Anda, komitmen Amin terhadap IKN? Akan dioptimalkan sesuai dengan data, fakta, dan riset dari proses kolaborasi dengan teknokrasi. Baik, terima kasih. Sementara itu bagi paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, pembangunan IKN menjadi salah satu visi misi bersama dengan pemerataan ekonomi. Dan dalam hal ini untuk menjawab seluruh tantangan ekonomi tadi, IKN jawabannya Pak, infrastruktur IKN jawabannya. itu adalah soul, simbol bahwa kita ingin membangun kota yang hijau, kota yang modern. Kita ingin membangun peradaban baru, di mana di situ kita menggunakan artificial intelligence. Memang ya namanya pembangunan sebuah kota butuh waktu ya. Kalau saya melihat, saya membaca bahwa perencanaannya kan sampai 2045. Butuh anggaran 400 triliun. Iya, betul Pak. Kemudian jumlah penduduk yang ditargetkan itu 1,9 juta. Bahwa ada target di mana 1,9 juta penduduk yang akan tinggal di IKN pada saat 2045. Ya, kemudian pembangunannya harus menggunakan equity, yaitu negara. Infrastrukturnya harus dibangun. Kemudian masuk pemerintah, BUMN. Kemudian masuk swasta lewat KPBU, tadi udah disampaikan, KPBU-nya paling besar. Saya kira di seluruh dunia, semua sedang membangun ibu kota baru. Saudi sedang membangun namanya The Line. Ekonomi Saudi tumbuh di atas 8%. Ya, dan Dubai kita lihat sekarang, Abu Dhabi, itu tumbuh karena pembangunan infrastruktur. Komitmen Prabowo Gibran terhadap IKN dan tentunya proyek infrastruktur. Oh ya, kan sudah tadi undang-undang, harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan. Harus diselesaikan, Harus jangan sampai dilanjutkan, mangkrak. harus diselesaikan, jangan sampai mangkrak. Jangan sampai mangkrak. Baik, terima kasih banyak. Sementara itu dalam visi misi paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud tertera rencana kebijakan untuk melanjutkan pembangunan IKN secara bertahap hingga IKN menjadi titik keseimbangan baru keadilan pembangunan sekaligus simbol Indonesia yang futuristik. Kalau kita bicara IKN kan sudah jadi undang-undang seperti tadi disampaikan. Ya. Dan koalisi partai dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah part yang setuju dengan undang-undang dan meng-create undang-undang itu. Baik, Pak. Jadi kita konsekuen melanjutkan IKN, itu udah pasti. Kemudian untuk melanjutkan itu, apa yang harus kita lakukan untuk lebih cepat dan lebih efisien? Dan selalu problem utama proyek-proyek besar seperti ini, kita kehilangan terhadap perhatian ke details. Padahal the devil is always in the details. Nah, coba kita lihat 466 triliun dari proyek GKN ini datangnya dari mana pembiayaannya? Sektor swasta. If you are talking about investment from private sectors, you have to make the project bankable. Without having the project bankable, it's going to be an uphill battle for you to achieve. Ekonom senior Indef Didik Rahbini pun menyatakan bahwa pembangunan IKN memang menuai kontroversi. Namun, kritik di tengah pembangunan yang sudah berjalan tetap diperlukan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik ke depan. Memang apa yang dibangun Jokowi sekarang belum menghasilkan ya, dan juga terdampak pada ekornya cukup tinggi. PR dari capres-capres yang menang berikutnya itu memperbaiki efisiensi dan sebagainya. Ya. Termasuk juga apa yang disampaikan tadi untuk konsultasi publik, ya, teknokrasi dan seterusnya. Jadi ke depan yang diperlukan juga adalah seperti technopolitician.
politisi yang ngerti teknokrasi. Jadi bandingkan menteri zaman Pak Harto dan sekarang satu persatu, itu bumi dengan langit. Dan hasilnya juga Di era Pak ke depan. Harto, di eranya Pak Harto hebat Pak menterinya. Itulah yang saya dibandingkan aja sendiri. Terima kasih. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara tentulah harus tetap berpijak pada pemerataan ekonomi bagi warganya. Bukan hanya sekedar menindaklanjuti undang-undang dan memperluas pembangunan di luar Pulau Jawa, namun juga mampu membawa manfaat sebesar-besarnya.